kita sudah sampai di kampus Andalan University ya, di Fakultas FMIPA. Ini siswa saya dari Wisma Andalan. Semangat! Semangat! Gimana udah sampai kampus Unan? Semangat ya! Oke. Bismillah. Video. Halo guys, Lagi di mana? Tahun depan ada Unan di Sikali ya. Yes, semoga siswa ibu bisa lanjut kuliah di sini ya. Masya Allah. Ayo yang lain mana? Ibu, ya kami lah Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita lagi kemana nih guys? Ke itu ya? Kunjungan ke kampus Unan ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Oke. Masih ada lagi yang lainnya mana? Oke. Ya. Oke. Iya, enggak bukan sore. Yang pertama, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Profesor Samsuati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mengunjungi kampus Unan tercinta ini untuk berbagi ilmu dengan dosen-dosen dan rektor-rektor di Fakultas FMIPA ini. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Profesor Dr. Samsuati. Kemudian yang sama-sama kita hormati Manajer SDM Dr. Mulgarisno. Kemudian yang sama-sama kita hormati Manajer Akademi Dr. Diana Vanda Bila. Ya, Bu. Kemudian Kepala Departemen Lingkungan FMIPA dan seterusnya guru-guru dan siswa-siswa dari SMAN 2 Gunung Kalang. Pada kesempatan kali ini kami dari seluruh guru dan siswa SMAN 2 Gunung Kalang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen dan dekan di Fakultas FMIPA ini yang sudah memberi kami wadah atau jalur untuk membuka wawasan siswa kami untuk menambah ilmunya bagaimanakah Universitas Unan ini. Mudah-mudahan siswa kami nantinya bisa membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa mereka kembangkan nanti di sekolah dan mungkin bisa menambah minat mereka untuk lanjut ke kampus ini tentunya ya. Mungkin hanya itu sepatah kata dari saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar tentang teori tumbuhan sebelumnya? Atau struktur jaringan? Enggak ya? Nah, di kelas 12 kali ya Bu ya? Kalau sekarang di kelas 10 udah. Oh, udah ada. Jadi, nah ini lapornya merupakan bagian dari Departemen Biologi. Ada 11 labor lagi, tapi kebetulan dalam bulan ini adik-adik akan dikenalkan dengan 2 labor ya di biologi. Ada labor fisiologi tumbuhan dan struktur jaringan, kemudian yang kedua labor fisiologi hewan. Nah, cuma dipisah ya, di split ya Bu ya? Iya, boleh. Oke, baik. Nah, udah ada di depan nama labor kita. Nah, ini kebetulan ya, silakan masih. Nah, struktur di laboratorium ini ya, ada saya sebagai kepala labornya. Bagus namanya ya. Siapa saya? Zozi Analuminoli. Ada anggota labor itu nggak ditanya
Ini usah dihafal ya. Oke, anggotanya ada Pak Sirnya MS, kemudian ada Bapak Dr. Idris yang kebetulan hari ini bisa bergabung dengan kita. Kemudian ada analis laboratorium Pak Zainal SP. Ada nggak Pak Zainal? Hah? Tolong muncul dong. Halo katanya ya. Oke, itu dia ya di lapor kita ini. Silakan next. Oke, nah di lapor ini ada beberapa mata kuliah yang kita layani ya. Salah satunya adalah mata kuliah teknologi pembukaan yang masuk ke dalam mata kuliah wajib. Kemudian ada beberapa mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah ini biasanya diambil setelah ada pemusatan minat bagi mahasiswa. Biasanya itu mulai di semester 5 tidak boleh ngambil mata kuliah ini. Kita punya mata kuliah kultur jaringan tumbuhan, kemudian ada biologi mikorizal. Pernah dengar tentang mikorizal sebelumnya? Belum ya? Wah, perlu dijelaskan nanti ya. Oke, kemudian kita punya mata kuliah membahas tentang nutrisi tumbuhan, kemudian metabolisme pada tumbuhan, mengenai fitohormon, fotobiologi, fisiologi biji, dan kok 2 kali metabolismenya? Ternyata ada satu. Nah, oke, itu dia kira-kira mata kuliah yang kita layani di sini. Termasuk juga kita melayani penelitian riset S1, S2, S3 terkait dengan teknologi tumbuhan dan fitohormon. Nah, yang paling ganteng biar nggak ganteng semua ya, tapi yang paling tua kita bilang ya duduk di barisan belakang, Nafi berarti ya. Nah, kakaknya ini bulan Nafi, kita ada saja yang kita sebutkan ya. Oke, terutama alat ini alat yang kita gunakan untuk kegiatan penelitian terkait dengan efek kultur jaringan, fisiologi tumbuhan, nutrisi tumbuhan dan lain-lain ya. Oke, yang pertama itu ada oven. Kita punya oven ada beberapa. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara kerjanya setelah ini ya. Kemudian kita punya laminar airflow. Ya. Jadi udah pernah dengar istilah ini ruang tanam steril jaringan. Nah, jadi sebenarnya bagian apapun dari tumbuhan tuh bisa kita kultur. Misalnya daun misalnya. Daun ada misalnya daun apa ya? Nah, misalnya ini. Daun kunyit Sumatera misalnya. Nah, adik-adik potong misalnya berapa bagian. Terus satu bagiannya itu nanti kalau kita tanam di media, ini media tanam namanya, ini agar. Nah, tapi nggak bisa dimakan ya. Nah, pas kita tanam di agar tuh satu potongan daun tuh nanti bisa jadi satu tumbuhan baru gitu. Nah, bayangkan ada adik misalnya potong dari satu daun tuh menjadi 15 bagian. Nah, jadi nanti 15 bagian tuh nanti menumbuhkan 15 tumbuhan baru gitu. Nah, makanya kultur jaringan tuh sumber bahan kebanyakannya ini sebagian kecil dari bagian tanaman ya, sebagian kecil dari bagian tanaman. Nah, boleh menggunakan apa saja. Nah, kita sebutnya itu explant ya. Boleh menggunakan biji, boleh menggunakan tunas, daun, akar, dan sebagainya, semua bagian tanaman yang mereka penelitikan. Nah, ini Grammatophyllum, ini salah satu alamic species. Banyak ya, jadi keuntungannya apa? Dari jumlah ekspor yang dikit, nah ini bisa jadi banyak kayak gini. Jadi ini ideal sebenarnya untuk perbanyakan tanaman secara cepat dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat ya. Nah, tentu yang lainnya apa keuntungannya? Bisa bebas dari penyakit, ya kan? Tahan hama. Apa? Tahan hama ya, tahan Iya, hama penyakit. tahan hama, bebas penyakit karena memang di sini ada trik ya. Nah, ini dia ya, ini salah satu contohnya anggrek Grammatophyllum ini serupa apa nih? Nah, oke. Nah, kenapa nih ya? Kultur jaringan ini ideal. Nah, kalau kita lihat banyak gunanya. Satu tadi untuk kebanyakan, yang kedua kayak anggrek spesies ini, kok udah mulai hilang ya sekarang ada banyak tanaman kan yang udah mulai langka, bisa kita gunakan sebagai salah satu upaya konservasi. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Bibitnya aslinya banyak. Ini terbukti ya, ini berapa bulan ya? Kayak gini jadinya dari satu bagian aja, ya, 1 cm. Ayo. Lagi yang mau bertanya ya, kultur jaringan ini kan memperbanyak ya, Iya. memperbanyak. Tadi adik jelaskan bisa mau perbanyak tunas dulu, boleh. Iya. Seperti tadi kalau kayak daun tadi,
Jadi kalau daun tuh dikultur nanti daun tuh tumbuh akar atau gimana? Nanti Iya. tergantung zat tumbuh yang kita masukin, Bu. Oh, Biasanya kalau daun itu orang biasanya langsung untuk memunculkan tunas, Bu. Oh, Nah, langsung tunasnya. Ya, dan biasanya kalau tunasnya muncul dulu, dia tuh nggak tumbuh langsung akar gitu, Bu. Cuma tunas saja tumbuh. Jadi kalau mau pindahin ke tanah kan harus ada akar kan, Bu? Iya, harus Nah, ada makanya tunas yang seperti ini nanti dipindahkan ke media lain yang medianya tuh untuk membentuk akar. Nah, pas Iya. sudah dibentuk akar, baru bisa nanti pindahin di luar, Bu, gitu. Oh, gitu. Jadi media yang agar ini namanya apa itu? Ya, media tumbuh atau Tumbuhnya ini ya. kan ada agar. Nah, katanya tadi kan katanya Iya. nggak bisa dimakan. Ya, Iya. agar itu Kalau agarnya sebenarnya, Bu, yang kalau dipakai di lab tuh agar yang untuk dimakan sebenarnya, Bu. oh gitu. Tapi nanti karena dia nggak tumbuh di tanah, makanya kita harus siapin nutrisi, Bu. Dan nutrisinya itu dalam bahan kimia yang agak sudah- berbahaya, Bu, oh, gitu. gitu ya. Makanya nggak bisa dimakan. Tapi kalau agarnya tuh emang dari agar untuk makanan, Bu. Iya, tapi udah dikasih apa kimia ya? Iya, Udah bahan diolah kimia. bahan kimia hanya untuk memproses pertumbuhan Iya. secara kultur ya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya pas buat media ini, kalau ada yang terlalu alergi kulitnya, Bu, Iya. nah jadi bisa gatal-gatal gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi pengaruh kita nggak pakai apa ini namanya? Alkohol. Alkohol untuk menyentuh di ruangan labor ini sangat berpengaruh ya. Iya, Bu. Bisa menimbulkan jamur kalau kita nggak pakai. Iya, Bu. Nanti kita harus steril ya di Ya, ruangan ini. makanya nanti ini untuk ruang kerjanya, Bu. Yang laminar tadi, Bu. Ya. Tapi Mau dilihat ya? Bisa tapi nggak boleh ya? Iya. Sini aja. Ya, cuma ada dalamnya. Jadi Ada di sini aja. nanti kalau untuk nanam-nanam tuh kita kerja di sini, Bu. Oh di sini. Jadi Ya. yang setelah dalam botol tadi kita Ya. masukin kita pindah di sini. Ya, kan nanti ada sterilisasi gitu, Bu. Kita harus sterilkan alatnya supaya nggak ada bakteri, nggak ada Iya. jamur. Nah, Setelah setelah itu baru steril. kita kerja di sini, Bu. Jadi di sini nanti prosesnya dia seperti apa nanti? Nanti kita misalnya tanamannya dari luar, Bu. Iya. Nah, nanti kita potong di dalam, terus kita masukin ke media agarnya. Oh, ke media. Ya, kerjanya di sini, Bu, gitu. Oke, Supaya di sini. lebih nanti dia pas hidup tuh ya nanti ada anginnya keluar, Bu, tapi ini karena ditutup. Ya. Terus untuk sterilisasi dia ada tambahan, Bu, pakai sinar UV, Bu. Kita Ya, sinar UV. Jadi mungkin bisa hidupin sebentar tapi anak-anak boleh lihat kalau dari luar saja, dari Iya. depan saja. nah, jadi sinar UV itu mungkin ibu dan adik-adik juga tahu kalau kita terlalu lama terpapar sinar UV nanti kena kanker kulit. Iya. Nah, makanya kalau dihidupin sebentar nggak apa-apa, tapi kalau terlalu lama nanti kita mutasi gitu, gen mutasi kulit jadi kanker gitu. Tapi kalau bagi sama efeknya sama bakteri yang ada di botol di alat kerja kita tadi, kalau dia terpapar nanti dia akan mati. Makanya nanti sebelum kita kerja semua alat tuh nanti di UV selama 2 jam, Bu. Oh, dikasih sinar UV Iya. ini ya. Agar nanti bakteri yang ada di permukaan tuh mati, Bu, karena kena UV. Ya, kita langsung keluar aja. Iya. Ya, silakan adik-adik kalau anak-anak ibu yang mau tanya lagi. Mau bertanya? Oke, kasih ya. Nah, untuk medianya nanti disimpan ini, Bu. Jadi media yang masih kosong seperti ini, Bu. Iya. Nanti media tuh dimasukin ke dalam. Mm-mm. Nah, nanti misalnya ada akar, batang, daun. Nah, Iya. itu dimasukin di sini. Berarti kita sterilkan dulu. Itu tempat Iya. sterilkan ya kan. Misalnya kamu mau ambil batang, daun, nah, itu kan. Boleh berkeliling saja boleh. Tapi jangan dipegang ya. Ya, silakan dilihat. Atau kalau mau ada yang bertanya, silakan. Ya, mau tanya sama kakaknya juga boleh. Kesempatan Ah. hanya 1 kali. Ya. Ibu karena pelajaran ibu ini ya. Ya, ada yang mau tanya? Enggak ada ruang saudara. Iya. Ah ya. Itu bisa itu. Itu. Iya. Oke. Eh, Bagus pertanyaannya tuh. Tumbuhan itu sebenarnya perlu udara kan. Nah, tumbuhan perlu udara untuk apa coba? Bernapas. Berfotosintesis kan, ada karbon dioksida. Nah, tujuannya itu untuk membuat makanan kan. Nah, tapi karena tumbuhan ini masih kecil, nah dia tuh fotosintesisnya tuh belum maksimal gitu. Dan kita juga telah menyediakan makanan gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak perlu berfotosintesis, cuman bertahan hidup saja gitu. Fotosintesis ala kadarnya untuk bertahan. Nah, untuk penyediaan makanan dia nggak perlu buat sebenarnya karena kita udah sediain gitu. Nah, bahkan ada
yang disenggol ya. Mungkin mencontohkan aja karena nggak ada lagi. Nah misalnya anggrek seperti ini. Nah ini bahkan di lab pernah bertahan 5 tahun gitu. Oh, 5 gitu. tahun dan tetap hidup. 5 tahun? Iya. 5 Berarti tahun nggak dikeluar-keluarin Bu, dan tetap hidup. tetap hidup dia. Ya, Cuma pertumbuhannya gimana? Ya pertumbuhannya karena tumbuhan tuh bisa merasakan space atau ruang. Jadi pas dia udah nyempit dia tumbuh segitu aja gitu. Oh, jadi dia nggak tumbuhnya nggak nambah besar iya. ke atas gitu ya? Ya, karena dia tuh udah tahu ruangannya sempit. Karena makanannya itu cukup, jadi dia tetap hidup sampai 5 tahun gitu. Oh gitu. Tapi dia tidak memperbesar itunya ya? Ya, karena dia tahu ruangannya kecil. Oh gitu. Iya. Nah, jadi gitu deh kenapa yang tertutup, karena sebenarnya dia tuh nggak terlalu butuh untuk fotosintesis. Jadi anak-anak ibu nanti ada nggak yang minat jurusannya ngambil di biologi, FMIPA di UNAN? Ya. Kemudian ngambil jurusan kultur jaringan, ada yang minat nggak? Ah? Ya makanya kalau ujiannya besok kan nilai MIPA-nya itu ditingkatkan kalau mau masuk ke sini kan? Mungkin bahas sedikit ya. Memang dulu terinspirasi masuk kultur jaringan karena ya studi kayak gini. Tapi Iya. dulu ke Balikbu Solok tahu kan? Ya, Nah, Balikbu. dulu dari Man 1 Padang Panjang. Man 1 Padang Panjang. Padang Panjang. Nah, jadi pas ikut studi kayak gini, nah, Dia kan ada tertarik. motivasi kan? iya, Fungsinya? akhirnya Bang masuk ke kultur jaringan. Iya. Udah bisa bilang tercapai impiannya dari Iya. kelas 6A ya kelas 2. Ibu, seandainya gini ya dek ya, seandainya waktu bisa diulang kembali, ibu pengen belajar dari awal. Nah, Kita kan lihat di sini memang semuanya bagus, iya. ya kan? Apalagi adik-adik mungkin pernah dengar kita krisis pangan gitu. Iya. Nah, karena mungkin tanahnya nggak sehat lagi Iya. atau pemanasan global. Nah, salah satu caranya Iya, kita Dek. pakai bibit dari kultur jaringan. Iya, dengan di kultur inilah, di labor ini kan. Nanti pas misalnya udah cukup besar, baru pindahin ke tanah gitu. Iya. Berarti nanti itu tanamannya kan biasanya tanaman yang kita buat dengan kultur jaringan dia tahan hama ya. Iya. Tahan hama, kemudian bibitnya unggul gitu ya. Bibitnya unggul, Bu. Nah, itu nanti dibarengi mungkin kelas 1 mungkin udah pernah belajar tentang tanaman transgenik tahu? Tahu. Oh, mereka belum belajar, tapi Oh, kalau belum sama ibu udah anak-anak ibu. Iya. Kalau tanaman transgenik itu kita nanti mengubah genetik si tanaman ini. Yang awalnya mungkin jagungnya kecil, bulirnya sedikit, Ya, bisa dengan jadi besar. genetik, buahnya besar, bulirnya banyak. Nah, setelah diubah genetiknya nanti diperbanyak melalui kultur jaringan gitu. Iya. Karena nanti kita dapat tanaman unggul. Jadi Bisa itu difotokan inti ibu berdiri situ nak. Foto aja ya, biar videonya jalan ibu. Tanaman kan mudah terkontaminasi kuman gitu. Iya. Terus cara mindahin ke tanah ini gimana? Nah, itu ada tahapnya yang namanya aklimatisasi. Aklimatisasi itu tahap tahap apa namanya? Tahap sementara gitu. Dia beralih dari lab yang di sini. Beda cuacanya di dalam jujur. Iya. dengan tekanan 0,5 SE, kemudian juga waktunya di sekitar 15 detik. Dazan ya. Nanti kalau mau detail harus dimasukkan. Berarti itu untuk apa itu fungsinya bu? Ini alat sterilisasi. Oh untuk steril. Kalau oven prinsipnya dengan panas, kalau ini dengan panas dan tekanan, tidak pusing ya. Kalau laminar tadi prinsipnya dengan sinar. Iya sinar UV ya. Tadi udah Sudah dijelaskan dicoba ya dihidupkan sama itu mahasiswa ibu. Kerja ini sterilisasi. Ya. Jadi ada dengan panas saja, ada yang pakai tekanan dan sekaligus panas pakai Oke. Mana? sebelum ini
foto bareng ya. Iya, foto bersama ya Bu, depan ya Bu.